Seperti yang telah diduga oleh Erick Thohir soal tiket Indonesia versus Argentina, meskipun banyak yang bilang kemahalan, tapi kemarin sold out cuma di 15 menit aja. Tapi tetap ada yang nyinyirin. Kini terbuktikan tiket untuk umum justru lebih cepat habisnya. Dikabarkan tiket timnas Indonesia untuk umum hari pertama yang kabarnya dijual sekitar 20 ribuan tiket ludes hanya dalam waktu kurang dari 10 menit saja sejak dibuka Selasa pagi 6 Juni 2023. Bahkan ini pun dikomentari oleh Presiden Jokowi yang mengatakan dirinya ingin nonton Argentina versus Indonesia, tapi tidak tahu kebagian tiket apa tidak. Indonesia Argentina nanti nonton nggak Pak? Dan harapannya seperti apa? Itu rame Pak. Nggak tahu tiketnya dapat nggak? Tenang Pak, kalau soal tiket nonton Indonesia versus Argentina mah Bapak nggak usah beli tiket. Wong Bapak ini yang buka acara tersebut kok. Ya masa pemimpinnya dimintain tiket sih? Ntar kalau Jokowi nggak datang nggak jadi loh itu acaranya. Pasti mikirnya pada gitu kan. Masa iya sih ada presiden mau nonton aja harus beli tiket? Enggak kok, Jokowi mah enggak gitu. Meskipun dia ini presiden, dia tetap beli tiket. Bahkan menurut Erick Thohir, presiden ini tuh sebenarnya udah disediakan tiket khusus sebagai tamu kehormatan. Tapi Jokowinya nggak mau diistimewakan. Dia tetap ngasih duit buat beli tiket dan katanya sih cuma kebagian 100 lembar. Itu pun yang 100 itu buat dia dan juga para staf kepresidenan dan juga pas pampresnya. Jadi baik presiden maupun semua stafnya itu pakai tiket loh masuknya. Jarang kan ada presiden yang malah minta dibeliin tiket bukannya minta gratisan. Biasanya jangankan presiden, pejabat aja maunya yang gratisan. Ini dikasih gratis malah minta beli sih. Salut deh. Tapi lagi-lagi ya, meskipun tiket Indonesia versus Argentina ini habis terjual dalam hitungan menit, tapi tetap aja masih banyak yang nyinyir yang bilang ini tuh diskriminasi dan cuma nyari untung. Buktinya tiket Indonesia versus Palestina lebih murah tuh, cuma 100 sampai 250 ribu aja tuh. Kenapa tiket Argentina versus Indonesia mahal amat? Kalau saya pribadi ada yang ngomong kayak gitu, udah tak keplak kepalanya. Gak punya otak tuh orang. Ya beda kelas dong. Palestina sama Argentina ini beda berapa peringkat di FIFA. Ya beda harga lah, pasti lebih mahal lah. Di Australia aja harga tiket Argentina versus Australia itu yang paling murah itu sekitar 2.900.000-an kalau nggak salah sih. Nah ini segitu aja kok pada protes sih. Bilang aja lu sirik sama Eto dan gak suka sama Eto. Alasan mulu. Tapi memang ya, ternyata ada misi lain di balik dua laga FIFA Matchday ini. Erick Thohir mengatakan 10% hasil penjualan tiket dua FIFA Matchday ini akan disumbangkan pada rakyat Palestina. Nah, makanya ditunjuklah Palestina dan Argentina sebagai lawan FIFA Matchday. Sebab Argentina pun kabarnya akan menyumbangkan 10% dari pemasukan FIFA Matchday pada Palestina. Tapi lagi-lagi ada yang unik nih. Ternyata dana hasil pengumpulan FIFA Matchday dari Indonesia, Argentina, dan Presiden Jokowi ini kabarnya sih nggak akan diberikan pada kedutaan besar Palestina atau pihak negara Palestina, tapi diberikan pada tim kemanusiaan yang ada di Palestina. Pasalnya sudah banyak beredar nih, kalau banyak banget negara yang nyumbang pada Palestina ini, pihak pemerintah Palestina ini nggak kucurkan buat rakyat Palestina, tapi dimakan oleh para pejabat Palestinanya sendiri. Nah tuh yang kemarin tuh ngakunya demi rakyat Palestina tolak Israel. Kita lihat nih apakah datang gak sih ke stadion. Sebenarnya ini tuh double loh. Udahnya dapat hiburan, nonton bintang kelas dunia, dapat pahala juga, masih aja protes. Kapan sadarnya sih lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, balik lagi di Rio Hotspot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga saja selalu sehat walafiat dan semoga saja selalu tambah banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana nih? Udah pada punya tiket Indonesia lawan Argentina nggak? Kebagian nggak nih? Ya, kalau nggak kebagian kita nonton sama-sama aja di rumah. Nah, kalau yang nanya, Mimin dapat nggak nih tiketnya, nonton nggak? Kita ketemu aja di sana deh ya. Kalau emang jodoh kita pasti ketemu di sana, oke?
Ada berita apa sih di segmen di edisi kali ini ya di Rio Dashboard? Seperti biasa, selain berita yang udah kami sampaikan di segmen awal, kita tentunya masih punya beberapa berita lain. Untuk lebih jelasnya lagi dan bikin penasaran, kita akan simak saja ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Dashboard selengkapnya. Liga 1 udah mulai deket nih. Semua tengah dibenahi, ya jadwal, ya perangkat pertandingan, ya stadion, ya regulasi, dan lain-lain. Tapi jika bicara soal regulasi, jangan sampai ada yang lupa nih atau pura-pura budeg. Ada satu regulasi yang sangat vital, tapi kok diem-diem baik ya? Regulasi apa sih? Pelatih. Dalam regulasi Liga 1 musim lalu, ada yang namanya pelatih yang bisa latih Liga 1 itu minimal lisensi AFC Pro atau UEFA Pro atau yang setara dengan lisensi tersebut. Dan kabarnya klub yang nggak penuhi regulasi ini akan didenda 100 juta. Nah, sekarang kita lihat nih, dari 18 pelatih Liga 1 musim depan, ada nggak sih pelatih yang nggak punya lisensi AFC Pro atau UEFA Pro? Ternyata dari 18 pelatih yang ada saat ini di Liga 1, ada 2 yang nggak punya lisensi AFC Pro atau UEFA Pro, yakni Iputu Gede Swisasono dari Arema dan Agus Sugeng Riyatno dari Bayangkara FC. Kedua pelatih ini hanya memiliki lisensi A yang di bawah UEFA Pro atau lisensi AFC Pro. Nah, itu gimana tuh Pak Erick Thohir? Katanya mau dibenahi dan ingin jadi liga profesional. Kok pandang bulu? Ya pukul rata dong. Kalau Arema katanya Putu Gede ini cuman asisten pelatih, sementara pelatih aslinya atau pelatih utamanya Joko Susilo. Lah, terus kemana Joko Susilonya? Apa belum pulang dari khusus kepelatihan? Terus gimana tuh sama Bayangkara FC? Kenapa belum umumkan pelatih baru? Apa lantaran Bayangkara FC ini punyanya penguasa liga, jadi pada takut gitu? Entahlah. Ya, semoga aja sebelum kick off ini bisa diberesin ya. Soalnya percuma keluar-keluar, liga akan profesional. Nah, kalau di dalamnya masih penuh seperti itu, nggak profesional, ya kan? Dari Malang, para keluarga korban tragedi Kanjuruhan menolak dengan keras pembongkaran Stadion Kanjuruhan yang alasannya akan dibangun ulang. Menurut para keluarga korban Kanjuruhan, jika Kanjuruhan dibongkar dan dibangun ulang sama saja tak menghargai para korban yang meninggal. Karena nantinya jika Kanjuruhan dibangun ulang dan dipakai lagi, pasti itu stadion akan ramai lagi dan otomatis lupa jika di situ ada 135 nyawa yang hilang. Betul juga sih. Kalau Kanjuruhan dibangun ulang terus dipakai lagi ya rame lagi ya. Sementara di situ kan secara nggak langsung kuburannya para korban yang meninggal. Ya emang seolah-olah nggak menghargai yang meninggal sih. Para keluarga korban Kanjuruhan ini meminta pada Presiden Jokowi agar Kanjuruhan ini dijadikan museum saja untuk mengenang dan sekaligus sebagai tanda peringatan jika ada yang bersalah atas kejadian ini. Gimana sob komentarnya? Ya emang sih kalau menurut pendapat kami mending ngebagusin Stadion Gajayana. Stadion Kanjuruhan ya biar jadi museum aja. Bikin dan bangun Stadion Gajayana ini agar menjadi stadion yang bertaraf internasional dan bisa jadi kebanggaan warga Malang. Haha, takut ya kalau Gajayana dibagusin itu artinya kan Arema FC numpang sama Arema Indonesia. Ya gampang lah kalau itu mah, satuin aja dua klub ini, kembalikan aja Arema yang sesungguhnya. Wong dari aslinya dari dulu juga Arema Indonesia kok. Ini cuma saran lo ya. Dari Persib Bandung, ya ampun bobotoh, kumaha Persib rek boga training ground namun kieu carana mah sing darawasa atuh. Baru saja direnovasi dan memiliki kualitas yang bagus, Stadion Persib Sidolik diketahui rusak.
oleh para bobotoh yang antusias ingin menyaksikan latihan perdana Persib. Pintu tralis stadion yang memang sengaja dikunci lantaran kabarnya latihan perdana ini tertutup, dibongkar paksa dan dirusak dan dijebol supaya mereka bisa masuk untuk menyaksikan latihan perdana Persib. Padahal kan emang udah dikasih tahu dari sebelumnya, latihan perdana Persib ini tuh dilakukan secara tertutup. Makanya pihak pengelola Stadion Sidolik ini menutup pintu tralis atau pagar tersebut. Tapi katanya sih para bobotoh yang datang ini tuh dari luar kota dan udah dari pagi bahkan dari malam ke stadion ini buat nonton latihan Persib. Buat kami, apapun alasan kalian itu nonsen alias bullshit. Kami tahu kalian tuh datang ke situ tuh bukan cuma mau nonton latihan Persib, tapi juga ambil gambar ya buat video YouTube, TikTok dan lain-lain ya kan. Udah gitu pada ketawa-ketawa lagi, gak punya otak. Giliran Persib gak punya training ground dikritik, katanya Persib ini pelit lah, inilah itulah. Lah ini fasilitas yang ada aja kalian rusak. Ini kan akhirnya jadi kekhawatiran buat pihak Persib. Latihan aja beringasnya kayak gini, begitu anarkis. Gimana kalau pertandingan resmi di GBLA terus gak diizinin masuk, bisa lebih parah rusuhnya nih. Ya kalau gini saya mah setuju dengan peraturan PSSI yang supporter dilarang away. Lah kayak gini kelakuannya kok. Jangan bilang kami cuman ngada-ngada dan nyalahin orang ya. Lah ada buktinya kok. Buktinya mereka ngerusak. Apa itu bagus? Mikir. Di sisi lain, pemain bertahan asal Brazil Sidney Junior terpantau udah resmi pamitan dengan klubnya UD Las Palmas di Liga 2 Spanyol. Nah, apakah Sidney ini fix akan jadi slot terakhir Persib nih? Tapi belum ada tanda-tanda tuh Sidney ini akan ke Persib. Follow akun Persib dan bos Persib juga belum nih. Luis Milla sendiri mengaku gak akan buru-buru tentukan pemain terakhir Persib ini. Dirinya harus lihat dulu sektor mana yang benar-benar dibutuhkan oleh Persib. Hal ini baru akan diketahui saat nanti TC di Jogja. Jadi meskipun kabar terbaru ada pemain yang tengah urus dokumennya, bukan berarti deal ke Persib ya. Soalnya ini tuh tergantung Luis Milla sih. Kalau Luis Millanya mau ambil ya ambil, kalau nggak mau ya nyari lagi. Persikabo meresmikan dua pemain baru, yakni Jose Varela asal Tanjung Perde yang musim lalu bermain di Liga Portugal sebagai penyerang baru, akan berduet dengan Juninho. Selain itu, Persikabo pun resmi mendatangkan Reza Irfana dari PSIS Semarang untuk menggantikan Tegar Infantri. Dan yang terakhir ada Marcelo Barbosa yang diumumkan. Berarti slot asing Persikabo udah full ya. Ada Juninho, Bruno Dibal, Kaisu, Pedro, Jose, dan juga Barbosa. Berarti tinggal Lukau nih, mau kemana nih usai dilepas oleh Persikabo. Dari Persik Kediri, unggahan bos Persik Kediri Arthur Irawan yang menggunakan jersey legendaris Persik Kediri membuat sensasi. Wah, bahaya nih, Arthur mode perang. Itu ucapan sebagian netizen. Ya, jersey ini adalah salah satu jersey yang membawa nama besar Persik Kediri berkibar dan menguasai kancah sepak bola Indonesia di tahun 2006 silam bersama striker Christian Gonzalez sebagai top scorer. Nah, ini pun jadi pertanyaan, apakah musim depan Persik Kediri akan menggunakan jersey model begini? Jika benar, maka ini sinyal bahaya bagi tim-tim lain. Pasalnya sejak Persik Kediri pakai jersey model beginian, Persik Kediri sulit dihentikan. Gak bahaya tah? Madura United memperkenalkan Kartika Vedayanto, bek kiri sekaligus bek tengah yang diambil dari Arema FC. Sementara untuk dua pemain asing sisanya, Madura United akan datang atau akan tiba di pertengahan bulan ini, tapi belum diberitahukan nih siapa sosoknya. Di sisi lain, ketua kelompok supporter Madura United atau Kacong Mania Jimtus Saros mengaku keberatan dengan keputusan LIB soal pelarangan supporter away. Menurut Soros, ini sama saja pelecehan dan penistaan dan juga pendiskriminasian terhadap hak asasi manusia. Soros mengaku akan tetap hadir saat Madura United away sebagai tanda protes.
Ada, ya udah sih, ikutin aja dulu kemauan dari PSSI dan pemerintah ini. Ntar malah tambah ribet loh, tambah runyam. Ujung-ujungnya gak boleh ada supporter sama sekali loh. Sabar aja dulu deh, lihat ke depannya. Kalau ternyata masih terus-terusan kayak gini atau dilarang terus, baru protes. Dewa United akhirnya meresmikan Alex Martins yang dibajak dari Bayangkara FC. Luar biasa sih ini. Sekelas Alex bisa dilepas loh oleh Bayangkara FC. Gacor loh nih orang. Hebat Dewa United bisa dapatkan Alex. Bali United meresmikan pemain asing ASEAN-nya, yakni Elias Dolah asal Filipina. Dolah diperkenalkan saat Bali United akan melakoni laga playoff ACL melawan PSM Makassar. Tapi tetap ya buat kami, yang paling hebat itu Borneo FC. Borneo pakai asing ASEAN tapi bener-bener asli ASEAN loh, yakni Wing 9 Tun. Gak kayak tim lain, ASEAN rasa Eropa, ASEAN rasa Korea, ASEAN rasa Jepang, dan lain-lain. Nah kita lihat nih, selain Borneo FC, tim mana lagi nih yang hebat lagi? Oke, mungkin itu saja ya pembahasan kita di edisi kali ini. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.